Ya, ya, ini dia langsung meluncur ya. Langsung meluncur ya. Jadi kalian diam dulu di sini. Coba kalian typing mulai ya biar kita langsung mulai ini ya acaranya ini. Kak Kerbay orang kaya dari Malaysia. Orang kaya dari Malaysia. Kak Reni, mulai ayo kalian typing mulai semua ya. Kalian typing mulai semua, mulai baru 5 menit lagi saya akan mulai ya. 5 menit lagi saya akan mulai guys ya. Kalian typing dulu semua 600 orang yang ada di sini, kalian typing dulu mulai ya. Good day kesayangannya aku. Ayo mulai dulu ya. Mulai dulu. Mulai dulu ya, mulai. Ayo. Abang Fahmi pembela siapa? Dia adalah pengacara langsung dari KTT Mengke ya. Koko itu Bang Fahmi, iyalah. Semangat endut, saya nggak endut ya, saya sudah kurus. Kabar semuanya, teman-teman semua. Selamat siang, saya ucapkan. Selamat bertemu lagi. Saya datang untuk mendampingi Mbak Titi terkait dengan 3 laporan polisi. Hari ini saya akan mendampingi 2 saksi. Nanti lebih lanjut biar Mbak Titi yang jelaskan. Silakan Mbak Titi. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja guys ya. Tunggu. Mano Mas, welcome Mano Mas. Halo, selamat siang Kak Titi di siang yang bercahaya ini. Kira-kira Kak Titi ini datang ini dalam rangka apa Kak Titi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Jakarta. Hari ini Jakarta cerah-cerah ya, secerah hati saya hari ini. Jadi saya datang ke Jakarta, kembali ke Jakarta ini jauh-jauh dari Makassar untuk mendampingi para saksi hari ini yang memenuhi panggilan dari penyidik. Dan itu karena ini saya sangat serius dan fokus dengan laporan saya ini, sehingga saya menyempatkan untuk mendampingi para saksi. Nah, ini kan sudah ini Kak Titi. Jadi abis ini hari ini kan saksi kesaksian dari saksi-saksi para saksi. Untuk selanjutnya kira-kira ada apa lagi Kak Titi? Nah, ini yang lebih spesial, lebih penting lagi. Lebih gong Dan lebih gong juga untuk besok ya. Besok adalah saya sendiri menghadiri panggilan dari penyidik sebagai pelapor. Seberapa siap Kak Titi dalam menghadapi besok nanti untuk dijadikan saksi kunci, saksi penguat untuk besok Kak Titi? Saya sangat siap dalam menghadapi panggilan penyidik besok karena saya sangat serius ya dalam mendapatkan keadilan. Baik. Oke, dilanjut sama Bang Fahmi ya. Ya, terima kasih rekan media dan teman-teman yang ada yang mengikuti live hari ini. Saya hari ini mendampingi Mbak Titi ya. Jadi hari ini saya menghadirkan 2 saksi. Dan 2 saksi itu saat ini lagi diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan 2 laporan. Jadi hari ini ada 2 laporannya Mbak Titi terkait dengan illegal access. Mohon maaf, terkait dengan Undang-Undang ITE tentang adanya pendistribusian dokumen elektronik yang patut diduga melanggar hukum. Jadi hari ini saya telah membawa 2 orang saksi, di mana saksi tersebut adalah saksi yang dihadirkan oleh Mbak Titi untuk kami bawa supaya dimintai keterangan oleh penyidik atau oleh penyelidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan terkait 1 laporan tertanggal 14 ya, dan juga laporan tertanggal 15 April, seperti itu. Jadi itu adalah ada 2 laporan. Hari ini 2 saksi yang akan dimintai keterangan. Nah,
selanjutnya besok ada satu laporan lagi terkait dengan memposting sebuah dokumen elektronik tanpa izin daripada Mbak Titi sebagai orang yang berkomunikasi di media sosial tersebut. Nah, bagaimana hari ini pemeriksaannya? Kami sudah mengantar saksinya untuk diperiksa dan sebentar lagi saya akan ke penyelidik untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan tersebut, dan setelah itu kami akan satu orang saksi lagi yang juga akan dimintain keterangan. Jadi seperti itulah terkait dengan laporannya, semuanya terkait dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman minimal 8, maksimal 8 tahun dan ada yang 9 tahun. Seperti itulah terkait dengan laporan kami. Jadi di dalam 3 laporan nanti ini Bang, seberapa serius laporannya ini, dan memang apakah untuk ketiga laporan ini memang ancaman hukumannya di atas 4 tahun ya Bang? Semuanya di atas 4 tahun, 8 tahun dan 9 tahun. Jadi pasalnya itu terkait dengan ancaman 8 tahun dan 9 tahun. Saya tidak sampaikan pasal berapa supaya biar aja teman-teman nanti mengikuti saja prosesnya. Karena kami tidak akan sampaikan pasal apa yang saya laporkan. Kami hanya menyampaikan tentang ancaman hukumannya 8 tahun dan 9 tahun. Tapi yang benar, yang sebenarnya kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ITE, itu yang pasti. Dan itu yang saya sampaikan di dalam laporan kami, dan ada 2 laporan tanggal 14 dan tanggal 15. Seperti itu. Nah, menurut kasus ini yang sudah sekarang tengah berlangsung, ada saksi dan saksi dari Kak Titi sendiri. Menurut Bang Fahmi, setelah ada seperti ini, kapan waktunya para terlapor ini akhirnya bisa ditangkap atau bagaimana Bang Fahmi? Itu proses lebih lanjut saya serahkan kepada penyelidik ya. Jadi kita ikuti prosesnya, yang jelas ancamannya adalah 8 tahun. Jadi kalau ancaman 8 tahun seperti apa, itu adalah menjadi aturan di KUHP yang baru. Jadi pasti akan diproses lebih lanjut, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelidik yang menangani perkara ini karena memberikan hak-hak kami sebagai seorang pelapor, memberikan hak-hak kami sebagai korban untuk menyerahkan, membawa para saksi-saksi supaya dimintai keterangan. Seperti itulah kejadiannya, dan hari ini alhamdulillah Mbak Titi sebagai pelapor sudah membawa 2 orang saksi, dan saksi ini sudah diperiksa. Ya, nanti pada sekitar jam 2, jam 3, satu saksi lagi akan dimintai keterangan. 2 saksi ini terkait dengan 2 laporan dengan terlapor yang berbeda. Jadi ada 3 laporan dengan terlapor berbeda-beda semua. Jadi bukan 3 laporan dengan 3 terlapor yang sama, tapi 3 laporan dengan 3 terlapor yang berbeda-beda. Saya tidak sampaikan siapa yang kami laporkan, karena itu adalah menjadi proses pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi hari ini hadir di Polres Jakarta Selatan ini ada 2 laporan atau 1 laporan? 2 laporan dengan 2 saksi. Jadi 2 laporan dengan 2 saksi, karena saksi 1 sudah pernah diperiksa pada minggu yang lalu, sehingga kami harus membawa satu saksi lagi, sehingga dalam LP yang pertama kami sudah menghadirkan 1 pelapor sudah diperiksa, 2 saksi nanti. 1 saksi sudah diperiksa minggu lalu, dan hari ini 1 saksi akan diperiksa lagi. Jadi seperti itu, kami mohon dukungan teman-teman, karena Mbak Titi lagi mencari keadilan, karena efek daripada pendistribusian terhadap sesuatu dokumen elektronik tanpa izin tersebut telah menyebabkan nama baiknya, menyebabkan dia juga diteleponin teman-temannya yang ada di Makassar, yang ada di Jakarta, dan di mana saja, dan itu menyebabkan dia tidak nyaman, dan itu memberikan implikasi yang luar biasa terhadap dirinya. Seperti itulah kejadiannya. Oh ya, sedikit saya tambahkan ya, karena pendistribusian juga ini ada nama yang saya bercerita, dan yang itu hanya antara saya dan yang Japrian pribadi, antara saya dan pelapor, sehingga dia mereka ini dendam dan sangat ini Bang. Kemarin ada masalah apa ya, saya tuh kayak dia pengen kayak
mau marah mau apa itu kemarin ada masalah gitu. Saya tahu itu efek dari marahnya seseorang ini yang saya ceritakan dalam chat pribadi saya itu. Padahal jika ini chat pribadi itu kan antara saya. Jadi chat pribadi itu adalah sifatnya pribadi Ya, dan menurut antara Kak Titi itu tidak perlu untuk di-sharekan lagi karena itu adalah personal gitu, Ya. sifatnya gitu ya Kak Titi ya. Ya benar. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Titi, Bang Fahmi? Terakhir. Saya pikir besok ada satu LP lagi, di mana Mbak Titi besok sekitar jam 1-an ya, jam 12 ke atas, akan dimintain keterangan sebagai pelapor. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, Kak Titi ini membuat 3 laporan, yang 2 laporan sudah diperiksa sebagai pelapor, dan dia sudah menyerahkan buktinya, yakni bukti rekaman, dan besok 1 laporan lagi. Nah, dari 2 laporan ini, sudah 2 saksi yang diperiksa. Jadi sudah 3 orang yang diperiksa, pelapor dan 2 saksi. Nah, dalam LP satunya lagi, hari ini diperiksa saksi. Dan kami juga akan menghadirkan 1 saksi lagi, jadi 2 saksi. Berarti 3 orang yang akan dimintain keterangan. Seperti itulah prosesnya, dan kita ikutin saja prosesnya karena ini proses penyelidikan. Jadi proses penyelidikan kita serahkan kepada penyelidik untuk menindaklanjuti pengaduan. Yang saya ucapkan banyak terima kasih atas nama pelapor bahwa mendapatkan hak-haknya dan diberikan hak yang luar biasa, diberikan hak untuk segera membawa para saksi untuk segera melampirkan bukti-buktinya termasuk rekaman-rekaman. Dan itu telah diberikan, artinya hak-hak sebagai seorang korban, hak-hak sebagai pelapor telah diberikan dengan cara yang patut oleh penyelidik. Dan itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyelidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani perkara atas nama pelapor Rahmawati. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penyelidik yang menangani perkara atas nama Rahmawati. Ada 3 laporan polisi yang saat ini ditangani oleh penyelidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas nama pelapor. Seperti itu. Oke, dalam pelaporan ini siapa-siapa saja yang maksudnya yang ikut mendukung Mbak Titi? Mungkin Kak Titi mau ucapkan terima kasih juga kepada siapa yang ini, yang ada dalam laporan-laporan dalam kasus Kak Titi ini? Yang pertama pastinya terima kasih kepada abang hebat saya, Bang Fahmi, yang selalu mensupport saya dalam kasus saya ini. Kedua, kepada para media yang meliput kasus saya ini dan minta tolong segera di-up terus agar cepat viral, dan semua dan juga terima kasih juga kepada para saksi-saksi saya yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus ini, dan juga kepada Polres Jakarta Selatan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak bantuannya dan dukungannya. Dan ini satu lagi yang ini Bang Fahmi di Komal itu saya mendengar ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa ini laporannya nggak jalan-jalan karena mungkin saya sedang ke Makassar ya, sehingga Oh, jadi ada sanksi di Komal-Komal Ya. bahwa ini laporan ini tidak serius. Bagaimana Bang Fahmi menanggapi ini, Bang? Kami tidak mau pusing ya orang yang menanggapi karena proses hukum yang tahu saya, dan saksi itu sudah mendapatkan panggilan secara resmi, dan saksinya juga telah menyampaikan kepada saya bahwa dia mendapatkan panggilan. Panggilan itu juga saya sampaikan kepada Mbak Titi bahwa ini saksi Anda sudah mendapatkan panggilan secara resmi. Artinya proses hukum ini sudah berjalan. Ya, ada suratnya, tapi saya tidak boleh sampaikan ke teman-teman. Yang jelas soal proses hukum yang tahu adalah kami sebagai pelapor. Dan proses ini pasti akan berjalan sebagaimana proses hukum yang selama ini berjalan di proses penyelidikan. Jadi proses penyelidikan kita ikutin saja. Jadi soal laporan saya sampaikan bahwa ini ada 3 laporan, tidak main-main. Dan itu tidak mungkin kita akan main-main, apalagi saya tidak suka bermain-main. Kalau saya membuat laporan berarti benar ada sebuah dugaan tindak pidana terkait dengan permasalahan tersebut. Seperti itulah. Dan kami juga mengkaji sebelum kami membuat
Mbak Titi membuat pengaduan. Jadi sebelum kami membuat pengaduan, kami telaah dulu persoalannya. Setelah itu kami sepakat, ayo kita buatkan laporan karena ini ada dugaan tindak pidana seperti itu. Berarti 3 laporan itu semua terkaitannya dengan undang-undang. Semuanya terkait dengan undang-undang ITE, tapi yang dilaporkan beda-beda orang. Nah, jadi tidak satu orang dilaporkan dengan 3 laporan polisi, tapi 1 laporan polisi 1 orang, 1 laporan polisi 1 orang, 1 laporan polisi 1 orang. Jadi 3-tiganya pasti akan dimintain keterangan pada saatnya nanti, seperti itu. Jadi saya berharap segera proses ini berlanjut dan kami juga akan mempersiapkan beberapa saksi lagi supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki di dalam KUHP dan dikehendaki berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berarti tinggal berapa saksi lagi yang akan dihadirkan? Saksi sebetulnya sudah 2, jadi minimal 2 saksi, tapi kami kalau nanti ada, karena kan pada saat proses itu kami mendapatkan informasi banyak orang yang mengetahui, jadi nanti kita lihat apakah saksi-saksi yang mengetahui ini akan bersedia untuk menjadi saksi. Nah itu tinggal nanti kita komunikasikan dan kita tanya dulu apa yang Anda ketahui. Kalau memang dia mengetahui terjadinya proses hukum atau peristiwa hukum terkait dengan laporan ini, pasti kami akan minta tolong supaya dia bisa menjadi saksi seperti itu. Oke, bagaimana Bang? Dan ini ya, kabar-kabar burung ini terdengar ya Bang, karena mereka berpikir bahwa ini cuma dunia performalan, nggak bisa dipidanakan, nggak mungkin dipidanakan. Bagaimana Bang? Ya itu biar aja, karena kami melaporkan pakai undang-undang ITE yang jelas terkait dengan pendistribusian. Pendistribusian itu diatur dalam pasal tersendiri dan ancamannya 8 tahun dan 9 tahun. Saya tidak akan menanggapi karena itu sudah masuk pada ranah proses pemeriksaan nantinya, proses pembuktian. Saya tidak mau masuk ke sana dan kami tidak mau menjelaskan. Biar saja proses berjalan karena itu menjadi bagian dari proses penyelidikan. Ya. Oke. Dan karena ada beberapa yang sangat menyepelekan laporan saya ini, sehingga ada yang menantang-nantang lapor saya timike, lapor aja, lapor. Saya jawab, oke, laporan itu tidak akan melapor, nanti saya konsultasikan kepada kuasa hukum saya. Nanti kuasa hukum saya yang melihat atau menilai apakah ini bisa dikenakan pasal. Jadi nggak asal melapor juga, kami juga nggak asal melapor. Saya harus konsultasikan dulu ya. Kalau kamu menantang, oke saya siap untuk mencari itu. Kalau kamu menantang untuk saya laporkan ya, begitu. Sekian. Oke. Oke ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih rekan-rekan yang mengikuti proses live ini. Jadi atas nama pelapor, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Oke, ini udah selesai guys. Acara liputannya ya. Ini kita acara santai aja ya. Ini Kak Titi Mangke udah cantik membara ini ya. Tuh, Kak Titi. Saya nggak mau kalah dengan orang Jakarta, pokok. Hai. Saya jauh-jauh datang harus totalitas pokok ya. Suara aku juga nih kulantam-lantamkan karena musiknya ini menenggelamkan suaraku. Ini tetap konsepnya Sirina Pace ya Kak Titi ya. Apa harga diri di atas segala-galanya. Ewako, Makassar, ya. Dukungan keluarga tak terus sama ini teman-teman bagaimana? Sangat membara apa bagaimana ini? Alhamdulillah sangat mendukung. Terima kasih yang sudah mendukung. Alhamdulillah saya sangat disupport dengan orang-orang di sekitar saya. Dan juga ini pembelajaran ya. Tunggu dulu, ini live ini disaksikan oleh Maya Estianti. Oh ya? Iya, tuh. Hai Mbak Maya, Bang, Mbak Maya Bang. Ini bukan di sini. Beneran ya ada Mbak Maya ya? Iya. Hai. Oke, lanjut lagi. Maya Estianti. Oh, karena Koko sering ini. Bawa apa tadi Kak Titi ini oleh-oleh untuk rekan-rekan? Koko media setia saya, Jalan Kote langsung dari Makassar dan lumpia dan juga otak-otak. Itu yang bikin barang over bagasi 45 kilo guys. Semua komen ini suka sama topinya Kak Titi ini. Oh iya, ini ada beberapa warna saya. Kalau mau pesan boleh di. Tadi malam topinya coklat, sekarang agak krem-krem ada gitu merah, ya. Ada ungu. Ini putih gading. Udah ya.
Koko, ini kasus apa? Ini adalah kasus dari Kak Titi Mengke ya, melaporkan beberapa orang ya dalam kasus apa namanya Undang-Undang ITE, illegal access juga ya. Pembelian protein. Kedengaran nggak? Oh, lagi ngomong. Boleh? Berarti Siapa ya sama? tumor ya? Mau topinya keren katanya. Oh, makasih. Niki Astria atau Niki Astria maksudnya? Enggak, ini bisa model-model gini. Coba Koko ya. Koko suka yang model mana? Assalamualaikum. Itu masih besar Mbak Kak Titi. Dula. Jalkotku mana? Oh, dia mau weh? besar Jalkotku. katanya. Turun dulu, turun dulu. Hah? Oh, nggak boleh begitu. Oh, pakai Kak. Siapa itu yang datang? Di bawah lagi aset. Yang mana kau suka ini? Yang mana kau suka yang gini? Kok blok si Ashley? Oke, oke. Weh, tas pen. Ketinggalan tas pennya. Jangan belum jauh begitu. Ini adalah saya punya basar ya. Ini Asep ya, Asep. Ya Bu. Dede, yang baru 80 juta. Yang baru cair. Baru cair ya habis beli. Pokoknya hari ini yang traktir Dandi kayaknya ini. Siapa? Dandi. Oh, Dandi. Dandi Giling ini, sehat-sehat kau. Celana SD. Sehat-sehat. Udah pulang. Celana SMP boleh? Aduh, celana SMP ya Dandi. Bagaimana Kak Bule? Ini hari ini tetap ya, tetap semangat. Harus tetap semangat. Karena dia artis. Tidak, dia artis nggak apa-apa. Jam 2 mau bilang. Oh, maksudmu saya juga artis, saya juga mau telat besok. Tapi Anda, jadi Kak Bule, bagaimana? udah datang cepat karena jalan koteknya mau ambil. Kak Bule, bagaimana? Apa? Bagaimana dengan serius sekali ini? Kawal sampai masuk. Kawal sampai masuk. Kawal. Supaya apa? Ya biar memberikan efek jerah. Satu, kan sudah aku bilang kalau makan uangnya jangan makan orangnya. Tapi ini uangnya udah dimakan, orangnya juga dimakan, dijelek-jelekan, dihancurkan. Aku ngefans Koko, iya sayang. Harus pokoknya dikawal. Kalau sampai ada kata damai, Kak Titi akan marah. Oh, kau yang marah? Aku yang marah. Saya dikasih masuk nanti. Karena harga diri. Oh, harga diri, betul. Jadi apa sih toh? Jangan damai, apalagi sama si Bincung itu. Jangan damai. Ini keluar semua ini Makassarnya semua ini. Iya, Makassar semua ini perkumpulan. Makassar itu. Maka kita kompak dan serius bang. Ya. Nggak bisa kita dimain-mainkan bang. Iya Ji bang Delong. Sirin Apache, Ewa kok, harga diri nomor 1. Menyala ewa kok. Kalau orang lu jual gue beli, kalau Titi Mengke lu jual gue borong, nggak beli lagi. Kalau beli satu buat borong habisin. Pendi le. Jangan, mana spendi mau beli. Tek. Bisi-bisi tetangga mulai terdengar. Jadi menurut Kak Bule, Apa ya ya? kan, permasalahan tentang perkomalan tersebut, apa nih kiat-kiat terbaik untuk buat teman-teman gitu Kak Bule? Sebenarnya Suka yang simpel. bagaimana? Yang bagus Ci. Bagus Ci. Kalau komal-komalan itu kan kita bersosial media. Balik lagi yang aku bilang, kita pakai smartphone jadi harus jadi smart people. Jangan mudah tergoreng, jangan mudah termakan sama katanya kalau nggak ada bukti nyatanya. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara baku hantam boleh, tapi harus pakai data dan fakta. Jangan mau ikut-ikutan. Karena kalau udah urusan ikut-ikutan, suatu saat itu masuk, yang lain juga pasti cuci tangan. Seberapa besar sih keyakinan Kak Bule permasalahan Bunda Titi ini akan masuk ke ranah persidangan? Masuklah kalau kata aku, karena efeknya udah maksudnya kayak gimana ya, kadang-kadang ngata-ngatain orang di sosial media ini terlalu banyak yang menormalisasi, ngerti gak sih? Jadi kalau dibilang harus masuk sampai ke persidangan, harus masuk biar ngasih efek jerah sama yang lain, biar tidak ada titik-titik yang lain lagi, korban-korban yang lain lagi, seorang wanita dihina, dihujat, dicaci dan dimaki di sosial media. Ini semua komal. Jadi kan kadang-kadang ada yang bilang meremehkan kasus Kak Titi ini begitu. Nah, kalau kita kan sudah tahu begitu Kak Bule, tapi orang-orang yang menonton ini kan nggak tahu. Menurut Kak Bule ini seserius apa sih ini kasus ini? Ya
Kalau dia nggak, Bang Fahmi yang kalau nggak pegang. serius nggak mungkin pakainya Bang Fahmi. Oh itu aja ya kan? Itu aja udah kelihatan. Kalau nggak serius nggak mungkin laporannya diterima kan? Ya. Kalau nggak serius nggak mungkin pakai. Kalau nggak serius nggak mungkin pakainya Bang Fahmi. Seperti itu. Terus menurut Kak Bule, permasalahan Bunda Titi ini, apakah menurut Kak Bule ini hanya satu orang atau memang sudah ada niat bersama-sama untuk menjatuhkan Bunda Titi? Kalau kata aku ada satu yang memprovokasi, aku melihatnya. Oh gitu ya? Iya, karena kan kelihatan tuh dari yang kemarin. Kalau kalian perhatikan sempat, ya Allah sempat ada foto. Ya, kalau yang kemarin coba perhatiin, sempat ada framingan tentang Bang Fahmi. Itu berarti ajakan dong untuk orang ikut membenci. Iya. Bang Fahmi aja selaku kuasa hukum kan aku sudah pernah bilang, Bang Fahmi mau punya berapa klien itu urusan dia. Ya kan? Karena dia sebagai kuasa hukum yang dikasih kepercayaan untuk mengawal kasus ini. Di framing ABCDE. Tandanya kan emang si satu orang itu suka ngajak-ngajak, suka ngehasut. Itu Nah. perceraian siapa Bang? Jadi- Andre Taulani itu pakai Bang Fahmi loh ya. Nah, jadi kalau aku bilang ada yang mempengaruhi dan lain-lain, 100% ada. Jadi ini kan sudah ada yang dilaporkan, ada yang merasa toh. Ya. Apa sih pesan-pesan Kak Bule yang merasa, karena begini, dia sudah dilaporkan, dia merasa, tapi dia masih membuat serangan-serangan yang menurut saya untuk nambah pasal. Bagaimana menurut Kak Bule ini? Nggak apa-apa, makin bagus. Oh teruskan. Teruskan, karena kan katanya kan konten kreator kan. Ah. Semakin banyak yang masuk, semakin kurang saingan saya di sosial media. Kalau mau masuk aja. Ya kan? Dan intinya tujuannya kalau cuma katanya nggak ada bukti nyatanya. Kalau kita pribadi, kalau aku prinsipnya nggak bermaksud untuk menyindir, tapi kalau ada yang kesindir ya maaf, tepat sasaran. Intinya kalau belum rilis siapa-siapanya jangan ngerasa lah. Lu minum apa? Mana Asep? Kopi apa? Biasa. Kopi, Americano. apa ya? Gula aren. Gula aren. Mana Asep panggil Asep? Aku rasa suaramu nih gue Oh, iya, iya. aku rasa kok suaramu dan ini. Cocok tahu jangan kecil-kecil. Mudatik, thank you. Itu siapa sih repot amat? Emang harus repot sayang. Kalau nggak repot nggak di sini. Itu yang tadi itu repot itu dan digiling. Seandainya Kak Bule dimintai untuk menjadi saksi Bunda Titi, kira-kira mau apa tidak Kak? Tergantung case. Kalau misalkan case-nya aku tahu dan ada di situ, kayak penggiringan tentang bla 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 dan aku ada di komal itu, aku bersyukur. Berarti memang Kak Bule 100% atau 1000% mendukung laporan Bunda Titi gitu ya? 100%. Karena aku tuh kalau udah urusan perempuan sama ibu aku nggak bisa. Udah urusannya perempuan ibu udah nggak bisa. Ya kan? Iya. Ya, maaf itu. Kalau udah perempuan sama ibu. kayak Mbak ada kucing. kayak gini dong. Hijau. Hijau. Di sini ya, ada kucing ya. Gitu. Kalau udah urusan perempuan sama ibu nggak bisa. Harus maju, harus bela. Safety bisa buka ya. Oke, gimana Kak Titi ini sudah? Matiin. Gimana? Bagaimana yang begini? Gimana? Bagus. Bagus. Apa yang tadi gimana? Bagus begini. Apapun bisa. Ya, kan banyak yang naksir sama topiku. Mau kok lagi? Enggak mau kalau yang ini. Tasmu ku pinjam dulu nah yang Nah, Fendi. pakai dulu tuh yang Ku bawa di Makassar. Tasku di Jangan lupa dulu sayangku. Cantik kali loh kakak. Cantik kali loh kakakku ini. Dia tadi nonton di Udah di close aja kok. Nah, di close lah, close ya. Hah? Oke udah. Di kelas? Mbak, sudah menikah? Ya sudah, kita mau apa? Nanti sebentar mulai lagi ya. Iya. Oh iya. Ini nih. Amat. Jangan dulu. Jangan dulu, belum. Jangan dulu katanya. sini. Ada di sini gunting kan yang nanti dibuka itu. Oh sekarang proses ini pembagian oleh-oleh. Halo? Asep, ini nih. Asep yang selama ini ada di Komal ada di sini sekarang di Indonesia ya. Asep, gimana? Iya. Asep. Iya bu. Kicau-kicaunya mana? Kicau. Amat, kasih turun mana? Kasih turun ya. Udah pesan minum. Iya benar yang luas yang belum terbuka. Pesan aja. Pesan udah kopi. Aku dah. Itu doang ya. Sama ada kacamata aku itu di mana? Nggak mau. Kasih turun itu tasku dulu yang abu-abu itu. Jauh dari mobil kau parkir, jauh. Bang Long mau lihat Jauh. lagi oleh-oleh katanya.
Iya, kacamata gentlewoman itu. Gentlewoman. Iya. Tidak, jangan itu, yang hitam. Ada apa Dandi? Kok ikut-ikut? Kok bisa datang juga ini? Ikut mensupport? Muak juga aku lihatnya kan. Nah, terus? Nah, ikut support Kak Titi lah, ya kan, semangatin dia karena dia kan udah direndahkan harga diri, ya kan. Biasa aja mimirnya biasa. Kalau di pressure bibirnya biasa. Digas lah. Digas lah. Gak bisa dikasih ampun ya sama orang. Boleh real. Jangan ngomong-ngomong ya.